Dilan, ini berarti bentuk ini kamu nggak sih, maksudnya setelah kejadian kemarin yang huru hara itu ya kan, kamu membuktikan kalau kamu bisa bangkit dan akhirnya seperti caption yang di IG kamu itu benar adanya diri kamu untuk membuktikan pada dia atau seperti apa nih? Iya, ya kalau kayak sih aku udah dari dulu ya kayak nggak harus tunggu viral ini dulu, bisa cari duit tanpa kontroversi juga sih sebenarnya. Cuma kan dengan adanya ini ya jadi dia tidak ikut terlibat lagi di dalam kesuksesanku dong. Ada lagi Kamu berarti bangga banget nih ya, bisa sampai di titik ini dan kurang lebihnya mungkin kayak meremehkan dia atau seperti apa sih? Kalau meremehkan nggak usah diremehkan ya. Orang udah tahu kualitas dia kayak gimana. Dengan dia udah sebesar itu dia masih main aplikasi dating, ketemuan segala macam, itu menurutku ya gimana? Menurutku itu udah menunjukkan value-nya sendiri sih. Jadi aku nggak perlu lagi merendahkan dia gitu. Kalau setuju mungkin iya. Kayak Dilan, mungkin nanti kamu akan mencari juga nggak sih pasangan atau seperti apa, atau udah ada? Belum. Mungkin memang kayak terlalu cepat juga ya. Jadi belum ada juga yang mendekati. Masa sih? Tapi masih nutup hati buat ini nggak sih saat ini gitu? Nutup hati buat dia? Enggak, buat pria-pria depending dulu mungkin. Trauma gitu kan? Oh trauma enggak tuh, alhamdulillahnya enggak ya. Semoga aja sih nggak dapet yang kayak kemarin ya Mbak. Ya ampun Mbak. Bau-bau kejahatan, ketidaksetiaan, menikam. Berarti pengkhianatan. buat calon ke depan pengennya gimana? Pengennya yang mapan dong, yang mapan atau setidaknya tidak mau kondor ya Mbak. Berarti kamu kemarin salah. Iya benar. Salah pilih. Iya benar. Salah pilih. Apa kesirep? Nah itu loh Mbak, ya Allah Mbak, itu kesirap pelet mancingnya itu Boy ya. Bisa dibilang jadi penyesalan, salah satu penyesalan terbesar di hidup kamu nggak sih? Benar kalau saya banyak orang yang enggak, aku nggak nyesel. Kalau aku kok nyesel ya? Kalau aku nyesel sih. Kalau bisa nggak usah terjadi ya nggak usah terjadi. Ini karena banyak banget yang bilang kayak ya kamu harusnya bersyukur dong karena gara-gara dia aku bisa beli rumah gitu kan. Nggak ada satupun orang yang mau merelakan rumah tangganya bercerai ya, hanya demi rumah gitu. Justru kalian bertanya-tanya harusnya dari sebelumnya kenapa dia bisa semateri itu sama aku, karena aku punya duit dan aku bisa cari duit dengan cara yang halal ya. Jadi nggak perlu sih sebenarnya tenar gara-gara masalah ya. Sebelumnya juga aku berkarya dan ada uang juga sih tanpa harus cerai dulu gitu kan. Nggak ada sih wanita bodoh mana yang mau cerai dulu demi kaya gitu kan, kecuali dia nggak punya skill lain ya. Oke, tapi kan dia ke anak-anak seperti apa sih? Mungkin kamu menutup komunikasi atau membuka atau emang tidak ada lagi? Naftanya kan 4 juta ya kan, akhirnya dari aku minta 10 juta doang, dia kabul, dia pengennya awal 1 juta terus terkabulnya 4 juta. Akhirnya dengan bersungut-sungut dia penuhi itu ya kan. Baru 1 bulan kemarin, baru 1 kali dikirim dengan catatan kalau misalnya nafkah itu tidak dia penuhi, dia tidak bisa bertemu dengan Liza. Terus itu jadi nafkah terhutang, kalau tidak dibayar di bulan ini ya terakumulasi di bulan selanjutnya. Nah sejauh dia udah ngirim, dia boleh ketemu sama Haiza gitu. Tapi kalau nggak salah kan sekarang Haiza ikut aku di Jakarta, dia di Surabaya gitu. Jadi ya kalau mau ketemu harus ongkos ke sini dulu. Mungkin itu dipikirin dulu ya sama ongkosnya gimana. Atau ya dengar-dengar kayaknya tetap main kripto deh. Ya good luck. Kayaknya market lagi nggak stabil deh. Soalnya kemarin ada yang bunuh diri karena rungkat 500 M kalau nggak salah, bunuh diri di Lambonya. Harga Lambo kayak 5-6 M. Ya sebenarnya dia tanpa 500 M itu masih bisa 5-6 M, masih bisa hidup, diputar lagi jadi modal ya, tapi dia udah hopeless. Udah gitu. Ya good luck ya. Kak, berarti selama bercerai ini mohon maaf dia baru kasih 1 bulan. Iya, baru kasih 1 bulan 4 juta. Berarti hutangnya berapa tuh? Sisanya berapa bulan? Nafkah tidak
nggak tahu ya, aku udah hopeless juga ya, nggak berharap dari Pernah dia. nanyain nggak sih ini nafkah mana nih gitu? Nggak, Atau nggak nanyain. Tapi masih ini kontek-kontekan atau Masih kontekan untuk anak aja gitu. maksudnya nggak diblokir kan? tiba-tiba Nggak, ngomong nggak WhatsApp diblokir. kangen gitu pernah nggak nih? Dia ngomong kangen ke anak, Ke kakak. ke aku. Ya enggak dong, kalau sampai dia ngomong, aku masukin ke story IG semuanya tanpa perlu kalian, udah langsung kayak anjir nih orang gila ya. Nah, tapi kalau nanyain anak sering untuk nanyain kabar anak. Nggak sering nanyain kabar, intinya dia kalau ngabarin tuh selalu kayak setelah apa namanya udah lama nggak kontakan, dia ngabarin aku kangen ketemu Haiza. Terus nanti ya dia pasti tahu konsekuensinya kalau misalnya mau ketemu anak harus bayar nafkah dulu gitu kan, dan baru terbayar 1 bulan gitu. Dan kemarin sudah ketemu sama Haiza gitu. Dan itu emang kesepakatan dari awal ya Kak, dengan kalian harus membayar nafkah baru ketemu anak. Iya, kalau mau ketemu anak ya dituntaskan dulu kewajibannya, baru dia dapatkan hak ketemu apa. Terus juga selama ini yang nanggung biaya hidup anak aku, dan aku nggak minta lagi nafkah terhutang itu karena apa? Bukan karena apa-apa, karena aku tahu dia nggak mampu bayarnya. Jadi kayak percuma aja masukin gugatan gue, masukin apa ini mau nggak ada yang bisa direalisasi, ya udahlah. Jadi kayak pusing juga ya. Nggak pernah deket sama Sabian Tama itu bener gak sih? Apa cuma teman atau gimana? Enggak, itu Sabian itu kan ini apa kerja ya itu. Makanya itu ininya bridgingnya ketek basah. Ya kali masa keteknya basah. Ya kita aja ya itu ya. Jadi itu kerja, itu kerjaan. Dan pada saat aku lagi syuting itu pun apa namanya Sabian tuh ditemani sama ceweknya gitu. Jadi enggak. Berarti belum ada orang baru ya Kak? Belum ada, cariin dong bang. Tapi kamu kriteria kamu sendiri kan sebelumnya banyak yang netizen bilang kau mau sih dilihat sama modelan begini bahkan disakitin. Nah mungkin Bilang kamu kayak pulu-pulu. iya gitu, mungkin kamu nantinya akan lebih upgrade gak sih untuk melihat ya dari fisik, dari segi semuanya seperti apa nih, atau emang dulu karena keserap ciri-ciri tipenya dia nggak tahu. Makanya ya mbak, kalau misalnya kita tuh nikah sama orang itu, cinta sama orang jangan iba mbak. Awalnya dari iba gitu ya, kayak ya sekarang mungkin aku akan lebih objektif yang lihat orang. Pertama harus ngelihat cerdas dulu ya. Kalau dia ada otaknya, dia ada kerjaannya, ya kan itu bisa mempengaruhi gimana dia nge-treat kita. Ya kan dia tingkatan aurat aja nggak tahu aurat cowok itu dari mana sampai mana. Sekopong itu, tau kopong nggak? Sekosong itu gitu loh dia. Ya dulu aku nggak tahu kalau dia ternyata sekosong itu. Aku pikir ya modal baik aja cukup, ternyata nggak cukup ya. Butuh orang yang bisa berpikir, yang cerdas, yang nggak jelek-jelek amat gitu ya, yang punya modal gitu. Dia kayaknya nggak terima banget tuh aku katain mau kondo, padahal all the time he did itu semuanya ya sebenarnya mengutarakan kalau dia tuh mau kondo gitu. Dia nggak mau bayar, dia nggak mau nafkah, nggak mau bayar nafkah. Dari tuntutan 10 juta cuma mampunya 1 juta dengan alasan dia nggak bekerja gitu segala macam. Ya terus emang kamu pikir aku PNS yang pasti ada segitu, pasti ada tiap bulan angkanya jelas kan. Dia kan ngomongnya ya aku trading kripto ini kan nggak menentu, nggak jelas gitu ininya. Makanya dia nggak mau kasih nafkah segitu, nggak berani menyanggupi segitu. Kak, dia pindah ke Surabaya apa di Jogja nggak aman gitu, Kak? Banyak netizen yang videoin sama gitu. Waduh, nggak tahu sih. Aku rasa Surabaya juga jadi panas banget. Mungkin ada badai-badai kecil karena kehadiran dia ya. Nggak tahu deh. Menurutku Sampai ada trennya gitu. Kalau menurutku dia tuh pindah bukan karena di video-video ini. Dia tuh beberapa kali, coba kalian notice deh. Dia kayaknya happy aja dan kayak malah menunjukkan diri, makin menunjukkan Berarti bukan diri. kena sanksi sosial juga ya? Iya. Kak, waktu baru banget cerai kan Sapno sempat pamer cewek. Itu ceweknya bukan sih yang waktu itu kamu pernah jelasin juga tuh, yang mobil kalau nggak salah ya? Itu kan endorse ini ya, showroom ya atau apa sih gitu lah pokoknya. Itu kan cewek marketingnya atau apanya sales. gitu karena salesnya gitu. Kalau ceweknya yang baru sih aku nggak peduli ya, tapi sebenarnya
kayak ya semangat aja deh. Siapa perempuan tidak beruntung itu ya? Tapi tahu nggak Kak, ceweknya yang sekarang tahu nggak maksudnya atau nggak dia pernah dengar? Nggak tahu sih, nggak tahu sih. Menurut kalian siapa? Kalian nggak dengar juga? Enggak sih. Hilang gitu. Oh iya iya iya. Coba orang-orang Surabaya mendung ya? Mendung apa badai sekarang nih? Iya dia lagi di Surabaya kayak. Ngapain ya? Mungkin kalau ada yang lihat dia kerja, coba pas finding Sapno, pernah nggak ketemu dia kerja gitu, lagi bawa map atau kerja gitu, kelihatan ngapain gitu? Iya. Pernah nggak sih kalian lihat? Nggak ada kan? Nggak, pokoknya biliar sama ngopi aja sih gitu. Paling dugem ada ngeliat mabok-mabok kan, ada kan foto-fotonya tuh sama cewek-cewek gitu.